Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Yang lain kabarnya semua baik ya. Alhamdulillah kalau Sehat, Bu. Ya, syukurlah kalau kalian sehat semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya dan patuhi protokol kesehatan. Terus rajin-rajin cuci tangan dan juga keluar rumah jangan lupa pakai masker walaupun sekarang udah corona udah mendingan ya. Sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Siapa nih yang ingin memimpin doa? Jika tidak ada yang mau, Ibu tunjuk. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Ayo, ayo. Ayo, Mbak Erisa, boleh memimpin doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Erisa telah memimpin doa hari ini. Masih pada semangat bukan hari ini? Semangat dong. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke, mantap banget. Kalian sudah saling mengenal satu sama lain belum nih? Belum. Kebetulan ada beberapa yang sudah saya kenal, Bu, tapi juga ada yang belum. Oh, gitu. Paham. Karena mungkin kelasnya berbeda-beda ya, jadi kayak ada yang kenal, ada yang belum gitu. Kalau begitu, supaya kita bisa lebih akrab lagi nih, bagaimana kalau kita saling memperkenalkan diri gitu. Yuk, boleh dimulai dari siapa dulu nih pertama? Dari Wahyu boleh memperkenalkan diri? Baik, halo semuanya. Saya Wahyu Dantara Sasmita dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Terima kasih. Yuk, lanjut. Nanda boleh? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan. Aku Nanda Ristiana dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Terima kasih. Yuk, selanjutnya boleh mau siapa nih? Kalau gitu Ibu tunjuk ya, boleh Ari. Oke. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Ari Justiawati. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Terima kasih. Selanjutnya boleh siapa nih? Aku Bu. Oke, silahkan. Baik, nama saya Hani Iriana Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Terima kasih. Oh ya, selanjutnya yang terakhir Erisa ya. Ya baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Erisa Lubria dari Prodi Psikologi. Terima kasih. Oke, mantap. Semuanya udah kenalan ya. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan tentang tujuan yang akan dicapai pada pertemuan hari ini. Jadi hari ini itu kita akan membahas mengenai prokrastinasi terhadap tugas. Ada pula itu tujuan dari yang dapat kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu
mengetahui pengertian prokrastinasi, lalu yang kedua mengetahui faktor penyebab dari prokrastinasi terhadap tugas, mengetahui dampak penyebab prokrastinasi terhadap tugas, yang terakhir mengetahui strategi prokrastinasi terhadap tugas, bagaimana penyelesaiannya begitu. Jadi anak-anak tahu kan jika di sini kalian akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Tahu, Ibu. Tahu, Bu. Bagus-bagus. Anak-anak, apakah di antara kalian nih ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok atau kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok belum nih? Belum tahu, Bu. Yang lain bagaimana? Kalau menurut saya, bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya dan lingkungannya, Bu. Wah, bener banget itu. Mungkin ada beberapa yang masih asing dengan bimbingan kelompok. Dari yang disampaikan Mbak Erisa tadi itu, jadi itu merupakan kayak proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam proses konseling. Pemberian bimbingan biasanya itu disebut dilakukan sama konselor atau guru BK gitu. Dan yang menerima bimbingan disebut konseli untuk membantu mengenali dirinya, baik kelebihannya atau kelemahannya, dan juga mengenal keadaan lingkungannya. Apa ada yang ingin menambahkan lagi mengenai apa itu bimbingan kelompok? Saya mau menambahkan, Bu. Baik, silahkan Nanda. Jadi bimbingan itu bertujuan agar siswa bisa mencapai perkembangan hidupnya atau beraktualisasi dengan baik. Gitu aja, Bu. Wah, tepat sekali. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam rangka mengenali pribadinya sendiri, lingkungannya, dan dapat mencapai perkembangan hidupnya, serta beraktualisasi dengan baik. Kalian pada paham kan, sudahan? Iya, paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Ya, Bu. paham, Bu. Baik, nah setelah kita mengetahui apa itu bimbingan, apa ada yang tahu apa itu pengertian dari kelompok? Menurut kalian apa sih kelompok itu? Saya, Bu. Oh ya, boleh, silahkan. Menurut saya, kelompok adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan sama. Ya. Diterima. Yang selanjutnya ada yang tahu lagi nih, ingin mengungkapkan pendapatnya mengenai apa itu kelompok? Saya, Bu. Ya, boleh Erisa. Menurut saya, kelompok adalah sekumpulan orang yang saling memiliki keterkaitan emosional antar anggota, memiliki tujuan yang sama, dan terdapat norma atau aturan di dalamnya. Sip, bagus sekali. Apa yang teman-teman sampaikan ini, jadi kelompok itu sekumpulan orang yang terdiri dari 2 atau lebih anggota dengan keterikatan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan semua anggota kelompok itu. Satu lagi itu yang paling penting dalam sebuah kelompok itu adanya seorang pemimpin. Jadi pada paham kan? Paham, Bu. Jadi Paham, Bu. berarti definisi dari bimbingan kelompok itu apa ya, Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha untuk membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok itu saling berinteraksi, bebas menyalurkan pendapatnya, menanggapi, atau memberi saran, dan lain sebagainya. Bagaimana, paham bukan? Terima kasih, Bu, sudah paham. Saya rasa anak-anak sekarang sudah
paham ya apa itu bimbingan kelompok. Mungkin di antara kalian ada yang bisa nih menyebutkan apa sih tujuan dari bimbingan kelompok. Tadi kan udah menyebutkan nih pengertian dari bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak? Saya mau mencoba menjawab. Boleh, silahkan Hani. Jadi tujuan bimbingan kelompok itu agar kita bisa bersikap terbuka dan berani mengungkapkan pendapat. Oke, yang lain? Saya, Bu. Baik, silahkan. Jadi tujuannya adalah untuk dapat membina hubungan baik antar teman di dalam kelompok. Sip. Bagus pendapatnya. Yang lain ada lagi? Izin masuk, Bu. Mau coba Boleh. jawab. Oke, silakan. Kalau menurut saya tujuan dari bimbingan kelompok itu untuk dapat mengenali diri dalam hubungan dengan kelompok, Bu. Bagus sekali semuanya pendapatnya. Anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya kalian semua itu udah sangat paham nih dengan apa itu tujuan dari bimbingan kelompok sendiri. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok itu sendiri. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela itu berbicara, bertanya, seperti tadi kalian mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakan pada saat itu. Lalu mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan atau pendapatnya, maka anggota kelompok lainnya harus memperhatikan. Dalam kegiatan bimbingan kelompok, kita akan membahas sebuah topik permasalahan begitu. Dalam bimbingan kelompok, topik itu dibagi menjadi dua, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas ini tuh topik yang dipilih oleh dari anggota kelompoknya, sedangkan topik tugas itu topik yang dipilih oleh pimpinan kelompok. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan menggunakan topik tugas ya. Jadi Ibu yang akan menentukan topik yang akan dibahas pada bimbingan kelompok ini. Jadi di sini itu Ibu sebagai pimpinan kelompok dalam bimbingan kelompok ini. Lalu selanjutnya proses selanjutnya yaitu mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Setelah Ibu jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok tadi, apakah kalian sudah paham? Sudah paham, Bu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Pada kegiatan hari ini, kita mau jangka waktunya berapa menit kegiatan bimbingan kelompoknya nih anak-anak? Apakah 45 menit cukup? Iya, sudah cukup, Bu. Oke. Saya rasa cukup, Bu. Siap, berarti semua setuju ya 45 menit? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, perlu kalian ketahui jika dalam bimbingan kelompok ini tuh juga terdapat asas-asas seperti asas kesukarelaan, lalu ada asas keterbukaan, asas kegiatan, lalu kenormatifan, dan kerahasiaan. Jadi ini bersifat rahasia nggih, Bu? Oh iya Mbak Ari, jadi memang ada sesuatu hal dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi kalian dan perlu untuk dirahasiakan. Maka masing-masing kalian itu harus bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini agar tidak menjadi pembicaraan umum begitu. Dapat dipahami bukan? Iya, paham, Bu. Bu, paham, Bu. Oke. Mungkin kita perlu penyegaran kembali nih ya, biar suasananya tidak membosankan begitu. Setuju kan? Setuju banget, Bu. Setuju. Oke. Setuju, Bu. Oke, agar lebih bersemangat dan tidak bosan, bagaimana jika bersama-sama kita bermain game dahulu gitu, game sederhana aja.
supaya semangat kalian tuh kembali lagi gitu, semakin membara semangatnya. Gamenya sederhana aja, anak-anak dapat menyebutkan nama-nama hewan yang ada di daratan ya, di daratan, ingat nama hewan di daratan. Jika ada yang menyebutkan nama hewan yang malah hewan di perairan gitu, nanti dapat hukuman apa nih enaknya? Bernyanyi misalnya, bagaimana? Setuju nggak? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Setuju, Bu. Oke, wah kalian mulai terlihat bersemangat lagi nih, terlihat aktif merespon. Makin aktif merespon begitu ya. Yuk, dimulai dari siapa nih? Mari kita menyebutkan nama hewan yang ada di daratan ya. Ingat. Saya. Ya, boleh. Cica. Oke, selanjutnya. Saya, Bu. Apa? Nggak dengar Nanda, diulangi. Mungkin saya dulu, Bu. Ya, boleh. Rusa, Bu. Oh, rusa, benar. Selanjutnya. Saya, Bu. Gajah. Oh ya, benar. Kambing. Saya, Bu. Panda. Panda, oke, benar semua. Ternyata semuanya menyebutkan hewan di daratan ya. Bagaimana nih, suasananya udah mulai menyenangkan bukan? Ya, sudah, Bu. Ya, Bu, menyenangkan. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Tapi jangan lupa untuk mengemukakan ya apa yang kalian pikirkan dan rasakan, mengemukakan pendapatnya, karena itu tuh merupakan salah satu tujuan dari bimbingan kelompok ini. Begitu. Masih semangat bukan? Pada paham kan? Paham, Bu, paham. Oke. Pada kesempatan kali ini, dari awal kan Ibu udah menyebutkan nih tujuan dari topik hari ini, yaitu topiknya adalah prokrastinasi terhadap tugas. Bagaimana topiknya, menarik nggak? Menarik sekali, Bu, topiknya. Menarik, Oke. Bu. Sebelumnya, apakah teman-teman itu tahu apa sih prokrastinasi itu? Ada yang tahu nggak prokrastinasi terhadap tugas? Atau masih asing nih? Iya, Bu, saya kurang tahu sih apa itu. Oke, kalau gitu sebelum ini ya lebih lanjut, Ibu bertanya dan kita saling bertukar pendapat begitu, kita menonton video terlebih dahulu. Sebentar ya, ditunggu. Baik, Bu. Apa kan videonya? Terlihat, Bu. Oke, jadi video ini tuh Ibu ambil dari YouTube. Kalian simak baik-baik ya. Ini Lala. Dia adalah seorang mahasiswi jurusan psikologi. Ia memiliki sebuah kebiasaan buruk, yaitu sering menunda menyelesaikan pekerjaan dan tugas akademiknya. Lala sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, tetapi membuang waktu dan tidak berguna. Lala juga sering malas-malasan dan tidak mau berpartisipasi dalam pengerjaan tugas kelompok. Ia sering menggunakan waktu luang dengan melakukan hal yang tidak berhubungan dengan tugas, sehingga dalam penyelesaian tugas menjadi terhambat dan tidak maksimal. Lala juga sering merasa kelelahan dan malas saat mengerjakan tugas. Hold you when I'm not supposed to, when I'm lying close to some. If I could do it all again, I know I'd go back to you.
Lala biasanya baru mulai mengerjakan saat mendekati batas pengumpulan tugas. Tetapi karena Lala tidak mengerti dengan materi dan tugas yang diberikan, Lala sering merasa tertekan saat mengerjakan tugas. Akibatnya, hasilnya tidak memuaskan. Lala menjadi bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Kira-kira Lala harus apa ya? Nanti dulu deh. Sebentar Lala, kita harus tahu apa penyebabnya. Di usianya yang masih remaja, Lala mudah terpengaruh dengan lingkungan, sehingga Lala mudah terpengaruh oleh ajakan teman-temannya, sehingga Lala menjadi sering menunda pekerjaannya. Lala tidak memiliki prioritas, sehingga ia tidak bisa mengatur apa yang harus dikerjakan dahulu dan lebih memilih melakukan hal yang tidak penting. Lala memiliki persepsi bahwa tugasnya mudah, sehingga Lala suka begadang menonton YouTuber favoritnya yang menyita waktu yang dia miliki untuk mengerjakan tugas. Akibat sering begadang, Lala menjadi mengantuk saat mengerjakan tugas, sehingga ia kembali menunda mengerjakan tugasnya. Lala juga tidak dapat mengendalikan emosi saat menghadapi tanggung jawab tugas yang diberikan, sehingga ia sering merasa tertekan saat mengerjakan tugas dan memilih untuk tidak mengerjakannya. Lalu apa ya solusinya? Lala mengurutkan kebutuhan dan keinginan berdasarkan tingkat kepentingannya. Lala membuat to-do list tentang tugas-tugas yang harus segera dikerjakan. Lala juga harus membuat lingkungan di sekitarnya mendukung proses belajar dengan baik. Lala harus bisa menolak ajakan teman yang senang menunda tugas dan melakukan kegiatan tidak berguna. Lala harus memilih teman yang dapat memotivasi dan membantu untuk mengingatkan Lala belajar. Lala juga melakukan diskusi kelompok. Hal ini bermanfaat karena mereka bisa membantu Lala untuk mengatur waktu belajar dan mengerjakan tugas. Lala mengubah cara berpikirnya mengenai tugas dan berusaha menciptakan suasana yang positif untuk mendukungnya berhasil dalam akademik. Lala pun menempelkan kata-kata penyemangat di kamarnya supaya dia selalu termotivasi untuk mencapai mimpi-mimpinya. Lala memiliki mimpi menjadi seorang sarjana psikologi yang berhasil. Dengan berpikir positif melihat adanya harapan kesuksesan di masa depan, Lala menjadi lebih termotivasi untuk belajar lebih giat. Lala juga mulai mengurangi kebiasaan begadang dan memilih untuk tidur yang cukup. Saat mengerjakan tugas, Lala sudah mempersiapkan dirinya dengan baik, sehingga ia memiliki suasana hati yang baik dan kini ia terhindar dari perasaan tertekan dan stres. Sekarang, Lala tidak lagi suka menunda untuk menyelesaikan tugas. Ia sudah dapat mengatur diri, lingkungan, dan waktunya dengan baik. Suasana hatinya yang stabil dan kondisi fisiknya yang lebih sehat membuatnya dapat menyelesaikan tugas dengan maksimal dan dengan hasil yang membanggakan. Oh, maaf Mas. Oke, videonya udah terputar nih. Gimana, menarik nggak? Menarik Ya sekali, Bu, Bu. sangat menarik. Oke. Dari video tadi, apa sih insight dari video tadi menurut teman-teman? Menurut teman-teman, bagaimana menurut pendapatan teman-teman? Atau Mengenai ya silakan. pengertian itu ya Bu, prokrastinasi. Ini kita membahas dari videonya dulu ya. Dari video itu tuh apa sih
yang ada di dalamnya gitu. Apakah kalian pernah mengalaminya misalnya gitu? Itu Bu, si lalanya gampang terpengaruh sama lingkungan sekitar. Jadi dia sering nunda-nunda buat ngerjain tugasnya gitu. Oke, siap. Bener banget kalau Lala itu suka menunda-nunda tugasnya ya. Yang lain nih, boleh silahkan. Si Lala itu menunda waktu yang akan membuat kedepannya itu menimbulkan perasaan cemas, stres, dan juga akan berakibat buruk untuk kedepannya. Baik, bener banget Anda. Yang lain atau udah cukup? Izin masuk, Bu. Oke, silahkan Wahyu. Yang dapat saya ambil dari video tadi, mungkin agar kita termotivasi gitu Bu untuk tidak menunda-nunda tugas, karena mungkin dari hal yang sepele untuk nonton main handphone atau gimana gitu bisa bikin nilai kita merosot gitu. Jadi harapannya kita semua nanti nggak menunda-nunda tugas begitu Bu. Oke, benar banget. Nih, yang selanjutnya atau udah cukup? Masih ada lagi kah yang ingin mengembangkan pendapatnya? Izin menambahkan sedikit, Bu. Oke, silahkan. Jadi dengan melakukan begadang itu tuh bakal ngaruh sama kondisi fisik si Lala dan akan lebih besar berpotensi untuk melakukan penundaan dalam mengerjakan tugas. Baik, terima kasih. Jadi nih teman-teman nih benar-benar memperhatikan video tadi ya. Selanjutnya nih, anak-anak pernah nggak sih mengalami apa yang dialami oleh Lala? Lalu itu bentuknya seperti apa yang kalian rasakan gitu? Yuk, kalian bisa menceritakan nih di sini. Saya tuh izin masuk. Apakah suara saya terdengar jelas atau putus ya? Jelas sekali, silahkan. Iya, mengenai pertanyaan Ibu Fatika ya, apakah pernah mengalami hal yang seperti dialami Lala? Kalau saya jujur sering menunda tugas hingga akhirnya itu overdue. Itu sebenarnya apa sih ya? Sebenarnya tahu kalau ada deadline hari itu, tapi karena kayak nanti deh karena niatnya itu kalau nggak mepet kayak ide atau apa ya nama inspirasi buat nugas tuh nggak ada gitu. Jadi kayak the power of mepet gitu kan biasanya gitu sih. Tapi kalau mepet ya pasti kayak yang Lala tadi dapatkan nilainya ya seperti itu. Soalnya mengerjakannya itu tidak maksimal. Baik, ya bener banget itu kalau ngerjainnya terburu-buru tentunya itu kita mengerjakannya asal-asalan yang penting jadi gitu kan. Yang lain nih, ada nggak yang mengalami peristiwa yang sama seperti Lala atau malah kayak ada yang berbeda nih? Saya Bu izin masuk. Boleh. Kalau saya pasti pernah mengalami kayak peristiwa Lala dengan menunda mengerjakan tugas ya Bu. Nah, jadi itu ceritanya kayak udah tahu deadline-nya hari itu, tapi tetap ditunda gitu. Udah rasanya tuh pengen cepat selesai tugasnya, tapi tuh males gitu loh. Kalau nggak dikerjain, terus rasanya tuh cemas, pengen ngerjain, tapi mager, malah scroll TikTok atau buka Instagram atau buka hal-hal yang kurang penting gitu sih Bu. Terus ada motivasi juga dari diri sendiri supaya bisa langsung ngerjain tugas. Itu aja Bu. Baik, berarti kalau dari Erisa nih lebih ke menunda tugas karena ada distraksi dari luar ya, misal kayak malah main sosial media ya. Ada lagi nih, bener.
Yang lain, atau malah ada yang nggak pernah menunda tugas ini? Dari Wahyu bagaimana? Jadi saya sama Bu sama teman-teman sering menunda tugas. Jadi saya tuh anaknya kalau masalah tugas itu kemudian Bu. Jadi kalau misal deadline-nya nanti malam nih Bu. Nah, pagi tadi itu saya belum ngerjain Bu, baru ngerjain sore gitu. Tapi kalau emang moodnya lagi bagus gitu Bu, langsung diselesain Bu, walaupun deadline-nya masih seminggu gitu Bu. Terima kasih. Oh ya, Ibu paham. Ini juga banyak kasus seperti Wahyu juga nih. Tiap apa yang ceritakan teman-teman ini sebenarnya berbeda-beda ya penyebabnya. Ada yang karena terdistraksi dari luar, ada yang karena nggak mood gitu untuk ngerjain tugas gitu. Yang selanjutnya nih teman-teman, menurut teman-teman itu bagaimana bisa menghindari dari prokrastinasi atau menunda-nunda tugas tadi? Dari teman-teman ingin menyampaikan pendapatnya? Mungkin saya, Bu. Boleh, silahkan. Ya, kalau saya sendiri sebenarnya udah kayak apa ya, membuat seperti notes gitu. Jadi kayak diurutkan, misalkan tugas yang paling mepet sama yang mungkin jangka pengerjaannya itu yang paling panjang gitu. Tapi masih saja terkadang malah membuat tugas yang jangka pengumpulan itu masih panjang karena dirasa lebih mudah gitu kan. Jadi kayak ya seperti yang disampaikan teman saya tadi ya, ada kayak kemudian terus harus ngumpulin niat dulu. Tapi kalau pribadi kalau misalkan membuat tugas yang pertama mungkin harus buka laptop. Jadi kayak kalau laptopnya udah nyala gitu kayak udah ada, oh iya berarti harus buat tugas gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rohana. Itu ya emang kayak membangun mood kayak untuk mengerjakan tugas itu ya, walaupun seumpamanya tugasnya itu cuma resume aja gitu, kalau emang lagi nggak mood atau merasa kayak lagi capek saja gitu emang susah gitu. Yang lain boleh menyampaikan pendapatnya. Oke, saya izin masuk, Bu. Silahkan Ari. Oke, kalau menurut saya, kalau pas ngerjain tugas itu, meskipun deadline-nya panjang, kalau saya sendiri ini, saya pribadi, saya lebih baik ngerjain di awal, daripada di akhir nanti berat kan. Jadi saya lebih suka ngerjain kalau deadline-nya seminggu, jadi saya ngerjain di awal-awal, jadi pas tengah-tengah itu selesai, jadi pas akhir udah nggak ada beban lagi. Kalau aku gitu sih, Bu. Terima kasih. Ya. Wah, ini sepertinya Ari nggak pernah menunda tugasnya. Terlihat dari strateginya ini. Kayak, ya, terlihat strateginya di awal dia harus mengerjakan tugas sehingga waktu mepet deadline-nya itu udah nyelesain, udah tenang gitu ya. Yang lain boleh nih. Atau sudah cukup? Sebenarnya itu, Ibu lanjutkan ya, sebenarnya itu prokrastinasi itu seringkali kita alami karena itu sih. Karena di dalam diri itu kayak negatif mulu, kayak yang di video tadi, pikiran kita negatif, nggak bisa lah tugasnya, nanti dulu aja susah tugasnya gitu. Lalu karena ini kan situasi pandemi juga, pembelajaran harus dilakukan secara daring dan online, sehingga membuat kayak anak-anak mengalami kejenuhan belajar, bukan? Kalian jenuh kan belajar online terus? Jenuh, Bu. Jenuh banget, Bu. Ya, Ibu paham jika kalian merasa jenuh, bosan gitu.
sampai saat ini itu banyak sekali yang begitu mengeluhkan mengenai tugas yang banyak, sehingga kayak banyak sekali yang stres gitu akhirnya karena lagi menunda-nunda tugas itu. Bahkan sampai ada penelitiannya anak-anak, faktornya itu sebenarnya itu ada faktor dari luar dan dalam. Tadi itu beberapa ada yang udah disebutin sama teman-teman. Yang pertama itu ada kondisi fisik itu, mungkin karena terlalu lelah tadi seperti Lala, malah begadang bukannya mengerjakan tugas, besoknya ingin mengerjakan tugas jadi merasa ngantuk, kecapekan gitu. Lalu juga kayak kondisi psikologis diri kita, mungkin karena kurangnya motivasi. Sebenarnya itu motivasi dari diri sendiri saja itu juga berpengaruh terhadap penundaan, di mana seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi itu akan memiliki penundaan tugas atau prokrastinasi yang rendah. Lalu ada faktor eksternal seperti yang disebutkan dari Erisa tadi ya, mengenai malah terdistraksi dengan lingkungan luar, itu malah scroll TikTok gitu, atau tadi seperti yang di video apa yang dialami oleh Lala itu diajak main sama temannya. Begitu, itu dari kondisi lingkungan. Selanjutnya kalian sudah paham kan mengenai apa sih faktor penyebab dari prokrastinasi ini setelah kita berdiskusi. Bagaimana, paham bukan? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, bagaimana perasaan teman-teman setelah memahami tentang ini? Apa sih faktor dari prokrastinasi tadi? Ayo, siapa yang mau ngomong? Mungkin lebih paham ya, Bu, dan semoga lebih ini aja, lebih rajin dalam pengerjaan tugas, nggak nunda-nunda tugas lagi gitu. Lebih termotivasi sama diri sendiri untuk mengerjakan tugas. Itu sih, Bu. Baik. Terima kasih. Itu bagus sekali, Erisa. Jika Erisa tuh menyadari kalau menunda-nunda tugas itu tidak baik, terus tuh dampaknya itu banyak sekali, malah dampaknya banyaknya negatif, nggak ada dampak positifnya sama sekali ya dari menunda-nunda tugas. Mungkin kalau menunda tugas terus main dulu lah baru ngerjain tugas, itu kan kayak senangnya sebentar aja, terus akhirnya kayak ngebut tugas gitu kan. Kalian gitu nggak? Iya, Bu. Malah kalau di main tuh, wah, ini loh, nggak tenang. Padahal tuh sampai rumah ya nggak dikerjain tugasnya. Ya, baik, Ibu paham. Selanjutnya nih, teman-teman. Tadi kan kita udah membahas mengenai kayak dampak prokrastinasi, lalu kayak faktor penyebabnya, lalu pengertian juga sudah. Selanjutnya nih, menurut teman-teman bagaimana itu strategi atau cara menghindari dari prokrastinasi terhadap tugas ini? Bagaimana? Atau teman-teman tuh punya langkah strategi sendiri dalam bagaimana cara untuk menghindari prokrastinasi ini? Boleh kalian mengungkapkan pendapatnya? Gimana nih strategi biar nggak prokrastinasi terhadap tugas? Yuk aktif, kita kan diskusi bareng, namanya juga bimbingan kelompok. Tadi ada loh di video, bagaimana cara mengatasinya. Ayo, ingat nggak? Izin masuk, Bu. Tadi gimana, Bu? Boleh diulang soalnya pertanyaannya? Ya, jadi gini, menurut teman-teman semua, gimana sih caranya atau strategi langkah yang mungkin dari teman-teman sendiri, menurut pendapat teman-teman,
agar nggak melakukan prokrastinasi lagi, nggak melakukan menunda-nunda tugas begitu. Anda tahu nih mesti. Suara. Maaf ya. Nah, mohon maaf sekali tadi sinyalnya hilang ya punya Ibu. Mohon maaf ya. Kita lanjutin lagi mengenai tadi. Bagaimana strategi teman-teman agar tidak melakukan prokrastinasi terhadap tugas lagi. Izin masuk, Bu. Boleh, silahkan Anda. Membuat to-do list tugas-tugas. Oke, ya betul banget. Itu tadi ada ya di dalam video, berarti Nanda memperhatikan. Ayo yang lain. Izin masuk, Bu. Silahkan. Mungkin bisa menghindari perasaan terbebani, Bu. Bener banget, kalau tugasnya udah selesai kan malah bisa bersantai gitu ya, malah kayak mau bermain gitu, jadi tenang ya. Yang lain masih ada? Izin masuk, Bu. Silahkan. Mungkin dengan menelaah sikap diri terhadap tugas, kayak kita memahami kayak tenang dulu, terus menenangkan diri dulu, nanti baru ngerjain tugas itu bisa lancar semoga. Oke, betul sekali Erisa. Yang lain boleh? Ada yang lain ingin menyampaikan pendapatnya mengenai bagaimana strategi untuk nggak melakukan prokrastinasi lagi? Saya, Bu, izin menjawab. Menurut saya, dengan menjauhi teman-teman yang selalu ngajak bermain kayak gitu. Padahal kan deadline udah dekat, tapi malah selalu ngajak main kayak gitu. Ya, oke, siap. Ini strategi dari teman-teman ini bisa juga diterapin ya, saling bertukar strategi nih di sini. Jadi kalau seumpama merasakan kayak mau ngerjain tugas lah nanti dulu gitu di pikiran kita, kalian bisa menggunakan berbagai ini strategi untuk menghindari prokrastinasi tadi. Mungkin dari Ibu ingin menyampaikan gimana sih langkah-langkah dalam menangani prokrastinasi. Yang pertama itu kita bisa seperti yang disebutkan Mbak Erisa tadi, telaah sikap diri terhadap tugas ya. Bagaimana jujur terhadap tugas itu, walaupun tugasnya susah, kita tuh tetap harus berusaha. Cobalah untuk tenang, nggak berpikiran negatif, kalian tuh pasti bisa mengerjakan tugasnya, begitu. Lalu yang kedua itu melakukan penyelarasan diri terhadap tugas. Biasanya itu dengan menghadapi tugas yang membutuhkan kurun waktu yang panjang, itu bisa membagi tugas dari berbagai segmen gitu, atau dicicil gitu maksudnya pada intinya itu. Sebelum deadline batas waktunya itu dekat, kita bisa mencicil tugas terlebih dahulu begitu. Yang selanjutnya itu kita bisa menghindari perasaan terbebani gitu, overwhelmed bahasa kerennya. Untuk menghindarinya itu
dengan memecah tugas besar atau tugas sulit menjadi bagian atau komponennya lebih kecil, sehingga itu dapat mudah bagi kalian. Kemudian kalian bisa pusatkan perhatian hanya pada satu bagian saja, yaitu satu bagian yang sedang dikerjakan, jadi nggak multitasking gitu saat mengerjakan tugasnya. Lalu untuk menghindari ini perfeksionisme atau kayak ini, jangan biarkan kebiasaan itu membuat merasa nggak berdaya, aduh tugasnya sulit gitu. Kayak lalu juga kayak ada nih kayak nggak mau menunda tugas karena takut salah, takut nanti jawabannya nggak benar, takut nilainya jelek. Jangan begitu ya. Kalian tuh pasti melakukan yang terbaik yang kalian mampu gitu. Sudah paham bukan dari pendapat-pendapat kalian itu udah benar banget jika strategi-strateginya itu bisa digunakan untuk menghindari prokrastinasi terhadap tugas. Bagaimana? Paham bukan? Paham, Bu. Jadi paham banget. Ya. Selanjutnya, gimana perasaan anak-anak setelah memahami tentang cara menghindari prokrastinasi ini? Ibu mau tahu nih, seperti refleksi aja bagaimana perasaannya setelah, oh tahu begini caranya, gitu. Mungkin jadi lebih lega gitu ya, Bu. Kayak, oh ya, aku bisa kok pasti kerjain tugas gitu. Lebih termotivasi. Ya, mungkin, Bu. Baik, berarti dari bimbingan kelompok ini, Erisa mendapatkan ini ya, dampak positifnya ya. Syukurlah kalau begitu. Lalu yang lain nih, bagaimana perasaannya setelah mengetahui nih? Sudah, Erisa saja, yang lain nggak mau berbicara nih. Mas, Silahkan, Wahyu. jadi kita jadi menambah tambah wawasan ya Bu mengenai cara mengatasi dari prokrastinasi tadi dan harapannya ke depannya nanti bisa lebih lebih giat lagi untuk mengerjakan tugas-tugas gitu Bu. Ya, betul. Baik, terima kasih Wahyu. Yang lain, adakah? Izin menjawab, Bu. Dari saya juga setuju dari pendapat Wahyu dan Erisa. Selain dari pendapat wawasan, dan kita juga tahu kayak faktor-faktornya sama cara-cara buat nanganin prokrastinasi itu kayak gimana. Jadi makin juga termotivasi buat gak kerja deadline mulu gitu. Jadi kalau makin nunda-nunda juga dampaknya nggak baik buat diri sendiri juga, nggak ada kemajuan lama-lama gitu Bu. Baik, betul banget apa yang disampaikan oleh teman-teman semua. Terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Kita ke langkah selanjutnya ya. Apa yang akan teman-teman lakukan nih setelah mengikuti BKP ini atau bimbingan kelompok? Kan tadi teman-teman sudah mendapatkan seperti kesan positifnya gitu, lalu mendapatkan berbagai ini ya pengetahuan lain mengenai prokrastinasi gitu dari pengertiannya, lalu faktor penyebabnya. Suara saya sudah masuk ya? Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan lagi. Saya ulangi ya. Apa yang akan teman-teman lakukan setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Kan tadi sudah mendapat kesan positif, lalu tahu pengetahuan mengenai prokrastinasi, bagaimana langkah untuk mengatasinya, faktor penyebabnya, lalu seperti pengertian dari prokrastinasi sendiri. Apa sih yang akan teman lakukan setelah mengikuti bimbingan kelompok ini?
Ayo, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Izin masuk, izin Bu. masuk, Bu. Oh, ya itu. Ayo, mau siapa dulu? Kalau Dulu. ya, boleh Erisa dulu. Setelah mendapatkan penjelasan tentang itu tadi, mungkin ini, Bu, lebih giat dalam mengerjakan tugas, terus nggak gampang terdoktrin sama lingkungan luar, terus buat list tugas apa yang harus dikerjain dulu, mungkin dengan dikerjain yang deadline-nya terdekat atau yang gimana itu. Apalagi ya, Bu? Ya intinya lebih rajin mengerjakan tugas, terus dapatkan motivasi juga. Intinya meninggalkan hal-hal yang negatif gitu, Bu. Terima kasih, Bu, itu dari saya. Baik, mungkin ini ya Erisa jadi nggak prokrastinasi lagi ya. Langkah apa Erisa akan melakukannya, bukan? Iya, Bu. Ya, yang selanjutnya Hanik tadi ingin menyampaikan. Iya, kalau dari saya sendiri jadi mencoba untuk bergaul sama teman-teman yang dapat bikin kita lebih positif lagi, terus kembali buat to-do list biar tugas-tugas yang lain nggak berantakan. Terus kalau bisa, kalau misalnya kita udah ngerjain apa nyelesain suatu tugas kita, terus kita berhasil, sekali-sekali nggak apa-apa buat self reward gitu, biar nggak jadi kok cuman gini-gini aja. Terus sama kembali lagi ke tujuan buat mencapai semuanya gitu, biar nggak terbuang-buang waktunya gitu, Bu. Ya betul banget. Selain apa yang disampaikan Erisa ini, setelah mengikuti bimbingan kelompok, diharapkan nih teman-teman semua anak-anak dapat menghindari perilaku prokrastinasi atau menunda-nunda terhadap tugas itu ya. Terus tadi apa yang disebutkan oleh Hani mengenai ini, benar banget, tentang memberikan reward terhadap sendiri kayak hadiah gitu. Jadi diri ini semakin termotivasi gitu, semakin semangat untuk mengejar mencapai target kita, mimpi-mimpi kita begitu. Oke, ini sudah pada tahap akhir-akhir nih. Dari teman-teman semua nih, kan tadi sudah disebutkan mengenai prokrastinasi ya, kita gali sampai ke akar-akarnya. Adakah yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini mengenai prokrastinasi? Bisa nih teman-teman. Ada yang ingin menyimpulkan? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan materi bimbingan kelompok hari ini? Saya izin mencoba menjawab ya, Bu. Ya, silakan Erisa. Jadi prokrastinasi ini adalah menunda satu pekerjaan sampai pada hari berikutnya. Nah, faktor penyebab prokrastinasi ini ada faktor internal yang berasal dari diri sendiri, juga mempengaruhi kondisi fisik individu, mempengaruhi kondisi psikologi, ada juga faktor eksternal seperti tadi yang dijelaskan dapat terdoktrin dari lingkungan luar, terus apa lagi ya? Dampak dari prokrastinasi ini terlambat mengerjakan tugas, terus terlambat masuk, maaf Bu, terus apa ya? Mempengaruhi fisik juga sih Bu, kayak kan itu tadi begadang ya, begadang
nanti mempengaruhi fisik seperti kelelahan, sulit tidur, malas mengerjakan tugas, malas makan, pusing kepala. Terus langkah-langkah dalam menangani prokrastinasi ini yaitu dengan menelaah sikap diri terhadap tugas, lalu melakukan penyelarasan diri dengan tugas, terus menghindari perasaan terbebani atau overwhelmed, dan menghindarkan diri dari perfeksionisme. Mungkin itu Bu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Erisa. Wah, tadi Erisa itu sudah menyimpulkan dari keseluruhan materi hari ini. Adakah yang ingin menyimpulkan lagi atau hanya Erisa saja? Sepertinya sudah ya, kalian sepertinya emang sudah paham begitu mengenai ini prokrastinasi dari pengertiannya, faktornya, lalu sampai ke langkah strategi bagaimana mengatasi prokrastinasi itu sendiri. Selanjutnya, setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, apa sih kesan dan pesan dari teman-teman setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Tentunya ada dong kayak kesannya apa gitu. Bisa disebutkan kayak singkat-singkat saja. Saya Bu Jin menjawab. Boleh, silahkan Hani. Kesan saya setelah tahu seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi tentang prokrastinasi itu, jadi kayak ternyata dari prokrastinasi itu, dari selain dijelaskan seperti itu, ternyata dampaknya nggak baik juga ya buat diri sendiri gitu. Terus apalagi habis di-sharing sama videonya tadi kan, kok sama sering yang dirasain sama saya itu. Terus jadi kayak harus ini nih ngubah pola belajar juga sama buat bikin tugas. Terus jadi makin termotivasi juga. Ternyata kalau kita semakin berubah itu nanti dampaknya juga baik. Mungkin dari saya seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Hani. Yang lain adakah yang ingin menyampaikan kesan-pesannya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Sepertinya cukup ya. Mungkin ini ya, Ibu jadi senang nih setelah kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini tuh kalian tuh mendapatkan kesan positifnya, lalu dampak positifnya begitu, sehingga dapat membantu kalian untuk meneruskan seperti tugas perkembangan selanjutnya, lalu ini jadi lebih menjadi pribadi yang positif lagi ke depannya. Lalu baiklah, Ibu kira kalian sudah mengambil manfaat ya dari kegiatan bimbingan kelompok ini berkaitan dengan topik prokrastinasi atau terhadap tugas atau menunda-nunda tugas itu tadi yang kita bahas tadi. Perlukah sekiranya kita untuk mengadakan bimbingan kelompok lagi mungkin? Atau tidak perlu? Sudah Bu, cukup paham dengan materi yang disampaikan. Oke, yang lain bagaimana? Benar Bu, tapi mungkin kalau kami mengalami kesulitan, apakah Ibu bersedia membantu kami? Tentu, pasti Ibu bantu dong. Jika kalian mungkin merasa ini perilaku prokrastinasi muncul lagi gitu, kalian bisa datang ke ruangan BK untuk melakukan mungkin konseling individu gitu. Yang lain bagaimana, atau bimbingan kelompok ini sudah sampai di sini saja? Sepertinya sudah pada paham ya. Berarti
sudah cukup nih. Jadi tidak perlu diadakan bimbingan kelompok lagi. Baiklah kalau begitu, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua dalam kegiatan ini. Kalian tuh hebat semua, udah aktif, semangat banget. Terus kayak makin memahami materi ya mengenai prokrastinasi. Jadi teman-teman kalian semua itu bisa mengubah diri untuk menjadi pribadi yang lebih positif, lebih produktif lagi begitu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu telah mengirimkan lembar LKPD yang dapat kalian isi ya. Sudah mendapatkannya tentunya ya. Iya, Bu. Ya, sudah, Bu. Oke, silahkan teman-teman kerjakan. Tadi dari pendapat yang dikemukakan oleh teman-teman itu pasti bisa mengisi dari lembar LKPD yang Ibu berikan. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa penutup pada pertemuan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Siapa? Ayo. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, baik teman-teman, sebelum kita menutup bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Hani telah menutup doa pada pertemuan bimbingan kelompok hari ini. Terima kasih semua, kalian hebat sekali sudah berpartisipasi aktif. Sekian ya, sampai di sini. Jika butuh bantuan lagi, bisa hubungi Ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih banyak ilmunya. Ya. Baik, Ibu end meeting ya, Zoom-nya. Iya, Bu. Bu.